Ia mengusir ayah kandungnya ke dapur karena malu dengan mertuanya yang kaya raya. Ia tidak tahu bahwa pria berbaju batik lusuh yang ia sebut beban itu sebenarnya adalah pemilik rumah sakit tempat mertuanya dirawat dan pemegang kunci gudang emas yang tak akan pernah bisa ia sentuh selamanya. Inilah saat ketika kesombongan seorang anak harus runtuh di depan kaki ayahnya sendiri. Selamat datang di Suara Kehidupan, sebuah ruang di mana setiap cerita adalah cermin bagi hati kita. Hari ini, kami membawa sebuah kisah tentang pengkhianatan darah daging sendiri, tentang seorang ayah yang disiksa dengan kata-kata kasar oleh anak kandungnya, namun memilih diam dalam sebuah rahasia besar. Mari kita saksikan bagaimana langit membalas air mata seorang ayah yang dihina. Orang bilang, waktu adalah pencuri yang paling ulung. Tapi bagiku, waktu adalah cermin yang jujur. Aku sengaja melapisi kulitku dengan debu ladang dan aroma kopi yang pekat. Hanya untuk menutupi wangi kejayaan yang pernah kuperas dari masa muda. Aku adalah Surya, seorang ayah yang memilih menjadi bayangan di tengah terangnya lampu kota yang dipuja anak-anakku. Pagi ini, kabut di desa masih memeluk erat pucuk-pucuk daun kopi. Sama seperti aku yang masih mencoba memeluk erat kenangan tentang masa depan yang pernah kurencanakan untuk mereka. Aku duduk di teras kecil rumah kayu ini, menyesap kopi pahit yang panasnya mulai merambat ke telapak tanganku yang kasar dan pecah-pecah. Di tangan inilah, dahulu, kerajaan bisnis itu kubangun. Dengan jari-jari yang kini kaku ini, aku pernah menandatangani kontrak-kontrak yang mengubah hidup ribuan orang. Namun sekarang, jari-jari ini lebih sering bersentuhan dengan tanah, mencari ketenangan di antara akar-akar yang tidak pernah mengeluh meski diinjak. Aku memilih penyamaran ini bukan karena aku ingin lari dari kenyataan, melainkan karena aku ingin mencari kebenaran. Aku ingin tahu, ketika semua kemilau emas itu kulepaskan dari tubuhku, apakah cinta anak-anakku masih memiliki cahaya yang sama? Apakah mereka mencintaiku karena aku adalah sumber dari segala fasilitas mereka? Atau karena aku adalah lelaki yang memberikan mereka napas dan cinta pertama? Hati ini kerap terasa hampa, seperti sebuah sumur tua yang airnya mulai mengering. Aku melihat foto di atas meja kayu yang sudah lapuk. Rian, putra sulungku yang kini sukses sebagai manajer di kota. Dan Tiara, putri bungsu yang wajahnya selalu mengingatkanku pada almarhumah istriku. Rian jarang sekali pulang. Baginya, rumah di desa ini adalah tempat yang sesak dan tertinggal. Setiap kali ia menelepon, bicaranya selalu tentang target, tentang investasi, dan tentang betapa ia harus menjaga gengsi di depan keluarga mertuanya yang terpandang. Ayah, jangan pakai baju itu kalau ke kota. Malu kalau dilihat teman-temanku. Kata-katanya beberapa bulan lalu masih terngiang, sembilu yang menyayat halus namun dalam. Aku hanya tersenyum getir kala itu. Ia tidak tahu bahwa kain batik usang yang kupakai adalah hasil tenunan tangan ibunya yang terakhir. Baginya, nilai sebuah benda ada pada harga dan mereknya, bukan pada doa-doa yang terselip di tiap jahitannya. Aku merasa asing di dalam darahku sendiri. Aku melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Namun di saat yang sama, aku merasa kehilangan anak-anak kecil yang dulu selalu berlari memeluk kakiku setiap kali aku pulang kerja. Di tengah sunyi yang kian mencekam, aku sering bertanya pada Tuhan, apakah aku salah mendidik mereka? Ataukah harta memang memiliki cara yang kejam untuk membutakan mata hati manusia? Rasa sakit di dadaku belakangan ini kian sering datang, menusuk tanpa permisi, mengingatkanku bahwa usiaku mungkin tak lagi sepanjang jalan setapak di kebun kopi ini. Namun, aku memilih tetap diam. Aku tetap menjadi Surya, si petani kopi yang miskin, yang sisa tabungannya dianggap tak seberapa. Aku ingin melihat sampai di mana batas kesetiaan seorang anak ketika ia merasa orang tuanya bukan lagi sebuah tangga untuk naik, melainkan beban yang memberatkan langkah. Hari ini aku akan memulai perjalanan itu. Perjalanan untuk mengungkap wajah asli dari cinta yang selama ini mereka tunjukkan. Meskipun aku tahu,
kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatiku sendiri. Kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatiku sendiri. Namun aku sudah terlanjur melangkah ke dalam sunyi yang aku ciptakan sendiri. Di dalam rumah kayu ini, detak jam dinding seolah beradu dengan detak jantungku yang kian melemah, menciptakan simfoni kesepian yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang telah menyerahkan segalanya. Aku memandangi ponsel tua di atas meja, sebuah benda kusam yang menjadi satu-satunya jembatan antara duniaku yang sunyi dan dunia anak-anakku yang gegap gempita. Aku mencoba menekan tombol panggil ke nomor Rian. Nada sambung itu terdengar seperti langkah kaki yang menjauh, dingin dan tak berujung. Setelah percobaan kelima, suara di ujung sana terdengar. Namun bukan kehangatan yang menyapa, melainkan desahan napas yang terasa berat. Sebuah tanda bahwa kehadiranku adalah gangguan di tengah jadwalnya yang padat. Ya ayah, ada apa lagi? Rian sedang ada rapat penting dengan keluarga istri Rian. Jangan telepon dulu kalau tidak mendesak. Suaranya tajam. Seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan adalah duri yang sengaja ia tebarkan di telingaku. Aku terdiam. Lidahku mendadak keluh. Padahal, aku hanya ingin bertanya apakah ia sudah makan. Atau sekadar ingin mendengar suaranya agar rasa sakit di dadaku sedikit berkurang. Ayah hanya ingin tahu kabar Muna. Bisikku pelan. Hampir tak terdengar. Namun, sebelum kalimatku selesai, sambungan itu sudah terputus. Sunyi kembali merayap. Lebih dingin dari sebelumnya. Aku beralih ke Tiara. Berbeda dengan kakaknya, suara lembutnya langsung menyapa dengan kecemasan yang tulus. Ayah, ayah baik-baik saja. Suara ayah terdengar lemah. Apa perlu Tiara pulang? Tanyanya. Di balik kesederhanaan hidupnya sebagai guru honorer, Tiara adalah satu-satunya tempat di mana aku masih bisa menemukan sisa-sisa wajah istriku. Namun, aku tak ingin membebaninya. Ia sendiri sedang berjuang menyambung hidup dengan upah yang tak seberapa. Aku meyakinkannya bahwa aku hanya merindukannya, meski sebenarnya aku sedang meremas dadaku yang kian sesak. Kesepian ini adalah harga yang harus kubayar untuk sebuah ujian. Aku melihat pantulan diriku di kaca lemari yang buram. Pria tua dengan kulit legam terbakar matahari, mengenakan kaos pemberian partai yang sudah bolong di beberapa bagian. Siapa yang akan menyangka bahwa pria malang ini memiliki kuasa untuk membeli seluruh gedung perkantoran tempat Rian bekerja. Namun, di rumah besar yang dulu kami tempati bersama, kini hanya ada hantu kenangan. Anak-anakku telah membangun istana mereka sendiri, dan di dalam istana itu, tidak ada kursi yang dipersiapkan untuk seorang ayah yang terlihat miskin. Malam mulai turun di desa, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Aku berjalan ke sudut kamar, membuka sebuah kotak besi yang tersembunyi di bawah dipan kayu. Di dalamnya, tumpukan berkas dan kartu hitam mengkilap tersimpan rapi, identitas asliku yang terkunci rapat. Aku menyentuh kartu-kartu itu dengan ujung jari yang bergetar. Harta ini adalah senjata, tapi aku belum ingin menggunakannya. Aku masih ingin menunggu, berharap salah satu dari mereka akan datang mengetuk pintu rumah kayu ini, tanpa melihat apa yang ada di balik dompetku. Namun harapan itu terasa kian tipis saat aku melihat unggahan foto terbaru di media sosial Rian. Ia sedang berada di sebuah restoran mewah, memegang kunci mobil baru yang ia berikan sebagai hadiah untuk ibu mertuanya. Di bawah foto itu tertulis, kebahagiaan mereka adalah prioritas utamaku. Dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Prioritasnya adalah mereka yang hanya menyanjungnya saat ia bergelimang harta. Sementara aku yang melahirkannya ke dunia, kini tertatih di antara sunyi dan rasa sakit yang kian menghunjam. Rasa sesak itu hampir saja menumbangkan tubuhku, jika saja tidak terdengar deru motor tua yang sangat kukenal berhenti di depan gubuk kayu ini. Itu Tiara. Ia datang dengan napas yang sedikit tersengal, membawa bungkusan plastik kecil yang aromanya langsung memeluk indera penciumanku.
Ayah belum makan kan? Tiara bawa sayur lodeh kesukaan ayah. Tadi ada sedikit sisa uang dari mengajar les. Ucapnya sambil menyeka peluh di dahinya dengan ujung jilbab yang sudah memudar warnanya. Aku memandangi putri bungsuku ini. Wajahnya lelah, namun matanya memancarkan ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan saham manapun di dunia. Ia duduk di lantai kayu, menggelar tikar pandan, lalu mulai menyuapiku seolah-olah aku adalah harta paling berharga yang ia miliki. Di saat Rian sibuk memuja kemewahan keluarga mertuanya, Tiara justru rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk memastikan aku tidak melewatkan makan malam. Ayah kenapa melamun? Apa dadanya sakit lagi? Tanyanya lembut. Tangannya yang halus menyentuh lenganku yang kasar. Aku hanya menggeleng pelan, meski sebenarnya ada badai yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Bagaimana bisa dari rahim yang sama lahir dua pribadi yang begitu kontras, seperti bumi dan langit? Rian yang silau oleh kilauan dunia, dan Tiara yang tetap menjadi embun di tengah gersangnya ladang kopi ini. Malam itu kami makan dalam kesederhanaan yang mewah. Tiara bercerita tentang anak-anak didiknya, tentang mimpinya untuk membangun perpustakaan kecil, dan tentang kekhawatirannya akan kesehatanku. Tak sekalipun ia mengeluh tentang sepatunya yang sudah jebol, atau motornya yang sering mogok di tengah jalan. Baginya, kehadiranku adalah rumah. Sedangkan bagiku, dialah satu-satunya alasan mengapa aku masih sudi menunda untuk mengungkap jati diriku yang sebenarnya. Ayah, panggilnya lirih sebelum ia berpamitan pulang. Rian baru saja membelikan mobil baru untuk mertuanya ya. Aku melihatnya di internet. Semoga suatu saat Tiara juga bisa membelikan sesuatu untuk ayah, meski bukan mobil mewah. Suaranya bergetar, ada nada rendah diri yang menyayat hatiku. Aku ingin sekali memeluknya dan berbisik bahwa dialah pemilik segala yang kupunya, bahwa seluruh aset dan perusahaan yang kupegang adalah miliknya jika ia mau. Namun, aku menahan diri. Aku hanya mengusap kepalanya dan berkata, "Kasih sayangmu sudah lebih dari cukup, Nak. Itu adalah mahkota yang paling indah untuk ayah." Setelah Tiara pergi, rumah ini kembali menjadi sunyi. Namun sunyi yang berbeda. Ada hangat yang tertinggal dari doa-doanya yang tulus. Aku kembali memandangi langit malam yang pekat. Menyadari bahwa ujian ini akan segera memasuki babak yang lebih berat. Aku sudah melihat siapa yang tetap berdiri di sampingku saat aku tak lagi memiliki apa-apa. Dan siapa yang berpaling demi mengejar pengakuan dari orang lain. Kesehatanku yang kian menurun adalah sebuah pertanda. Tubuhku seolah memberi isyarat bahwa sandiwara ini harus segera menemukan puncaknya. Namun, sebelum keadilan itu datang, aku harus menyiapkan hati untuk sebuah pengkhianatan yang mungkin jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ucapan kasar di telepon. Pertanda itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Saat fajar belum lagi sempurna menyapu kegelapan, dadaku terasa seperti dihimpit bongkahan karang yang teramat besar. Nafas yang biasanya mengalir tenang, kini harus kurebut dengan susah payah. Satu persatu, hingga peluh dingin membanjiri kemeja batikku yang lusuh. Aku tersungkur di lantai kayu yang mendingin. Di tengah kesendirian itu, aku menyadari bahwa tubuh tua ini tak lagi mampu berkompromi dengan waktu. Dengan jemari yang gemetar hebat, aku meraih ponsel di atas meja, mencari nama Rian. Hanya dia yang memiliki kendaraan yang layak dan akses cepat ke rumah sakit terbaik di kota. Aku tidak ingin memanggil Tiara. Aku tidak ingin ia melihatku dalam keadaan sehina ini. Dan aku tahu ia tak akan mampu membayar biaya pengobatan yang mahal dengan gaji honorernya. "Rian, tolong ayah, Nak." Bisikku saat panggilanku akhirnya dijawab. Suaraku parau, tertahan oleh nyeri yang kian menghunjam jantung. Di ujung sana terdengar kebisingan yang kontras, suara tawa, denting sendok, dan musik klasik yang elegan. "Ayah, ada apa lagi? Ini masih pagi sekali," jawabnya dengan nada terganggu.
Rian sedang di rumah sakit, Ayah. Ibu mertua Rian harus cek kesehatan rutin, dan kami sedang mengantre dokter spesialis terbaik. Jangan bilang Ayah cuma mau minta uang berobat lagi. Kalimatnya seperti petir di siang bolong. Aku memejamkan mata, membiarkan sebutir air mata jatuh ke lantai kayu. Ayah sesak Rian. Dada Ayah rasanya sesak sekali. Aduh, Ayah ini ada-ada saja. Paling cuma masuk angin karena terlalu lama di kebun kopi. Minum saja air hangat atau pergi ke puskesmas desa. Rian sibuk sekali hari ini. Mertua Rian tidak suka kalau perhatian Rian terbagi-bagi. Tolonglah mengerti posisi Rian sebagai menantu di keluarga ini. Ucapnya sebelum menutup telepon dengan kasar. Klik. Sambungan terputus. Dunia di sekelilingku seakan runtuh. Aku tergeletak di sana, memandang langit-langit gubuk yang mulai dimakan rayap, merasa seperti sampah yang dibuang ke pinggir jalan. Anak yang dulu kusapi dengan penuh kasih, yang sekolahnya kubiayai hingga ke luar negeri dengan keringat dan air mata, kini lebih mencemaskan cek kesehatan rutin mertuanya daripada nyawa ayah kandungnya sendiri yang sedang di ujung tanduk. Di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada asisten pribadiku yang selama ini menjaga rahasia jati diriku, Pak Baskoro. Namun, egoku sebagai seorang ayah masih ingin memberi Rian satu kesempatan terakhir. Aku ingin tahu, jika ia tahu aku memiliki tabungan, apakah hatinya akan melunak? Dengan sisa tenaga, aku mengirimkan pesan singkat pada Rian. Rian, ayah punya tabungan rahasia di bank. Kalau ayah tidak selamat hari ini, ambillah untukmu. Tapi tolong, antar ayah ke rumah sakit sekarang. Aku menunggu dengan napas yang makin tersengal. Tak sampai 1 menit, ponselku bergetar hebat. Bukan panggilan telepon, melainkan notifikasi M-Banking yang menunjukkan adanya percobaan masuk ke akun rahasiaku. Rian tidak datang untuk menjemputku. Dia tidak bertanya di rumah sakit mana aku akan dibawa. Hal pertama yang ia lakukan setelah membaca pesanku adalah mencoba membobol tabungan yang ia kira adalah sisa terakhir dari napas hidupku. Keikhlasanku mulai terkikis oleh perih yang tak tertahankan. Di saat aku bertaruh nyawa, anak kandungku sendiri sedang sibuk menghitung berapa banyak harta yang bisa ia rampas dariku. Aku meraih ponsel itu sekali lagi, bukan untuk menelpon Rian, melainkan menghubungi Pak Baskoro. Jemput saya, sekarang, dan siapkan berkas pemindahan aset. Permainan ini harus segera dimulai. Suaraku terdengar seperti gesekan daun kering di atas nisan, lemah, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Sesaat setelah aku menutup telepon, sebuah mobil hitam legam dengan kaca gelap berhenti tepat di depan gubukku. Pak Baskoro, pria yang telah setia menjagaku selama puluhan tahun, turun dengan wajah yang syarat akan kekhawatiran. "Tuan Surya, Anda bertahanlah," bisiknya sambil memapah tubuhku masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk. Aroma kulit jok mobil yang mewah sejenak menarikku kembali ke masa lalu, ke masa di mana aku tidak perlu berpura-pura menjadi jelata. Namun, kemewahan ini terasa hambar saat hatiku masih tertinggal di lantai gubuk yang dingin, terluka oleh pengabaian anak sulungku. Aku dibawa ke rumah sakit swasta terbesar di kota, rumah sakit yang sebenarnya berdiri di atas tanahku sendiri. Di sana, aku tidak terdaftar sebagai Surya si petani kopi, melainkan sebagai pasien VVIP dengan identitas yang sangat dirahasiakan. Sementara tim dokter bergegas memasangkan alat bantu napas dan memantau detak jantungku yang tidak stabil, aku meminta Pak Baskoro memberikan tablet milikku. Aku ingin melihat sebuah kebenaran yang pahit. Dengan mata yang masih sayu, aku menatap layar digital itu. Notifikasi dari rekening rahasiaku terus bermunculan. Rian, putraku, telah berhasil masuk ke sistem menggunakan tanggal lahir ibunya sebagai kata sandi. Aku melihat angka-angka itu mulai berkurang. 10 juta, 50 juta, hingga 100 juta rupiah menguap dalam hitungan menit. Dia sedang melakukannya, Baskoro. Bisikku dari balik masker oksigen. Dia sedang menguras rumah masa tuaku. Baskoro tertunduk lesu. "Perlu saya blokir sekarang, Tuan?" "Jangan," cegah Kubuan. "Biarkan dia merasa telah menang. Aku ingin tahu kemana perginya setiap rupiah yang ia curi dari ayahnya yang sedang sekarat ini." Tak butuh waktu lama bagi asistenku untuk melacak aliran dana tersebut.
laporan digital muncul di layar. Uang itu mengalir deras ke rekening sebuah bank swasta atas nama ibu mertua Rian. Rupanya, gaya hidup mewah yang dipamerkan keluarga mertuanya selama ini hanyalah topeng yang dibangun di atas tumpukan hutang rentenir. Rian, demi menjaga martabat dan demi tidak kehilangan cinta istrinya, memilih untuk menjadi perampok bagi ayahnya sendiri, demi menjadi pahlawan bagi orang lain. Hatiku terasa seperti diremas oleh tangan raksasa yang tak kasat mata. Sakitnya lebih hebat daripada serangan jantung yang baru saja kualami. Di saat aku terbaring di antara hidup dan mati, anakku sedang berpesta pora melunasi hutang orang lain dengan uang yang ia kira adalah dana darurat untuk nyawaku. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Rian yang mungkin sedang tersenyum lega di depan mertuanya, membusungkan dada seolah ia adalah pria paling mapan. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia ambil adalah paku yang ia tancapkan sendiri di peti mati hubungannya denganku. Ia telah memilih keluarganya yang baru, dan dengan sadar membiarkan ayahnya membusuk dalam sepi. Baskoro, panggilku dengan suara yang kian mantap, seiring dengan obat yang mulai bekerja di aliran darahku. Cari tahu kapan jadwal acara lamaran Tiara akan dilangsungkan, dan pastikan keluarga Rian serta mertuanya hadir di sana dengan pakaian terbaik mereka. Aku ingin memberikan mereka sebuah panggung untuk pertunjukan yang tak akan pernah mereka lupakan. Kalimat itu menggantung di udara ruang perawatan yang dingin, seperti janji yang harus kutepati pada diriku sendiri. Namun, di tengah rencana besar yang mulai kususun, pintu kamar VVIP itu terbuka perlahan. Di sana, Tiara berdiri dengan wajah sembab dan mata yang merah karena tangis. Ia berlari kecil mendekatiku, menggenggam tanganku yang masih terpasang jarum infus. "Ayah, kenapa tidak bilang kalau ayah di sini?" Tiara panik waktu melihat gubuk ayah kosong, ucapnya terisak. Aku tersenyum tipis, mengisyaratkan pada Baskoro untuk tetap diam mengenai siapa sebenarnya pemilik rumah sakit ini. Tiara mengira aku bisa berada di sini berkat bantuan darurat dari pemerintah atau keajaiban yang tak ia pahami. "Ayah tidak apa-apa, Nak. Hanya lelah sedikit," dustaku dengan suara yang masih serak. Tiara mengeluarkan sebuah amplop kecil yang lusuh dari tasnya. "Ayah, ini ada sedikit uang. Tiara baru saja menjual satu-satunya perhiasan peninggalan ibu untuk biaya awal ayah di sini." Tolong jangan pikirkan biayanya, yang penting ayah sembuh. Aku memalingkan wajah, tak kuasa menatap ketulusan yang begitu murni itu. Di satu sisi, anak sulungku sedang berpesta dengan uang curiannya. Sementara di sisi lain, putri bungsuku rela melepaskan kenangan terakhir dari ibunya demi nyawaku. Perih ini kian nyata, mengoyak jiwaku hingga ke dasar. Tak lama kemudian, ponsel Tiara berdering. Itu Rian. Tiara segera mengangkatnya dengan harapan sang kakak akan datang membantu. "Mas Rian, ayah di rumah sakit. Mas bisa ke sini." Aku memberi kode pada Tiara agar menyalakan loudspeaker. Suara Rian terdengar datar, namun ada nada kepanikan yang tersembunyi. "Aku sudah tahu, Tiara. Tapi dengar, tabungan rahasia yang ayah bilang itu ternyata isinya kosong. Aku sudah cek ke bank. Ayah sepertinya pikun atau berhalusinasi karena sakit. Jangan berharap pada uang itu." Aku memejamkan mata. Kebohongan yang sangat rapi. Rian bukan hanya menguras isinya, tapi dia juga mencoba membunuh harapan adiknya sendirian, agar dia bisa menguasai semua uang itu sendirian. "Tapi Mas, ayah butuh biaya." Suara Tiara gemetar. "Ya sudah, kamu kan ada. Pakai saja apa yang kamu punya. Aku benar-benar tidak bisa bantu. Cicilan mobil mertuaku dan biaya operasional bisnisku sedang membengkak. Ayah kan sudah tua. Dirawat seadanya saja di kelas ekonomi juga cukup," jawab Rian sebelum memutus panggilan. Tiara terduduk lemas di samping tempat tidurku. Ia tidak tahu bahwa kakaknya baru saja memindahkan miliaran rupiah ke rekening lain. Ia hanya tahu bahwa kakaknya sedang kesulitan, dan dia harus memikul beban ini sendirian. Ia menggenggam tanganku lebih erat, seolah takut aku akan pergi menyusul ibunya. "Jangan menangis, Tiara," bisikku sambil mengusap air matanya dengan jemariku yang kaku. "Tuhan tidak tidur. Dan ayah masih punya satu hadiah untukmu di hari lamaranmu nanti." Aku menatap langit-langit kamar, sementara di layar tablet yang disembunyikan Baskoro, notifikasi kembali muncul. Rian baru saja mentransfer sejumlah besar uang
untuk membayar uang muka sebuah villa mewah atas nama istrinya. Aku menarik nafas panjang. Pemicu konflik ini telah membakar seluruh jembatan kasih sayang yang pernah ada. Kini, yang tersisa hanyalah kepastian bahwa keadilan harus ditegakkan, tepat di depan mata mereka yang merasa paling berkuasa. Aku membiarkan Tiara tertidur di kursi samping ranjangku. Wajahnya yang lelah adalah gambaran ketabahan yang tak ternilai. Sementara di luar sana, pengkhianatan sedang merayakan kemenangannya dengan tawa yang pongah. Seminggu kemudian, aku memaksa diriku untuk pulang ke Gubuk Kayu, meski Pak Baskoro keberatan. Aku harus tetap berada di peran ini hingga saatnya tiba. Namun, kepulanganku justru disambut oleh pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa asaku sebagai seorang ayah. Rian datang, bukan dengan buah tangan atau pelukan rindu, melainkan dengan selembar kertas dan wajah yang dingin seperti es. "Ayah, sebaiknya ayah tanda tangani ini," ucapnya tanpa basa-basi begitu aku duduk di kursi bambu yang sudah reyot. Aku memandangi kertas itu. Sebuah surat kuasa penjualan tanah, satu-satunya milikku yang tersisa di desa. Tanah yang di atasnya berdiri gubuk ini. "Untuk apa, Rian? Ini rumah satu-satunya yang ayah miliki." Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena tak percaya ia sanggup mengusirku dari tempat bernaungku sendiri. Rian mendengus. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu dengan sepatu kulit mahalnya yang mengkilap. Kontras dengan lantai tanah yang kupijak. Mertuaku butuh suntikan modal untuk bisnis tekstilnya yang sedang goyang. Kalau mereka jatuh, nama baik Rian juga ikut jatuh, ayah. Ayah tidak mau kan melihat Rian dipermalukan di depan relasi bisnis hanya karena memiliki keluarga mertua yang bangkrut? Lalu, bagaimana dengan ayah, nak? Di mana ayah akan tinggal? Tanyaku lirih. Ia menatapku dengan tatapan yang menyakitkan, seolah aku adalah noda kotor di bajunya. Ayah bisa tinggal di panti jompo, atau ikut Tiara di rumah kontrakannya yang sempit itu. Ayah kan sudah tidak produktif lagi. Untuk apa mempertahankan tanah luas ini? Lagi pula, tabungan ayah yang kemarin Mas ambil, maksudku, yang ayah bilang ada itu, ternyata benar-benar kosong. Ayah sudah jadi beban. Setidaknya, jadilah beban yang berguna bagi masa depan Rian. Kata-kata itu menghunjam jantungku lebih dalam daripada jarum medis manapun. Ia hampir saja terpeleset mengakui pencuriannya. Namun kesombongannya lebih cepat menutupi rasa bersalahnya. Di belakang Rian, istrinya berdiri di ambang pintu, menutup hidung dengan sapu tangan sutra, seolah aroma gubuk ini adalah polusi bagi paru-parunya yang terhormat. "Ayo cepat, Mas. Aku sudah ada janji spa dengan Mama." "Jangan lama-lama di tempat kumuh ini," sahut istrinya dengan nada ketus yang sama sekali tidak menghargai keberadaanku. Aku menatap Rian, mencari sedikit saja kilatan penyesalan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah ambisi yang buta. Ia telah sepenuhnya menjadi budak dari keluarga mertuanya, hingga ia rela menguriti ayahnya sendiri hidup-hidup demi sebuah pengakuan semu. Dengan tangan gemetar, aku tidak menandatangani kertas itu. Aku hanya melipatnya perlahan. "Ayah butuh waktu, Rian," ucapku tenang. "Waktu? Ayah, jangan keras kepala. Minggu depan adalah acara lamaran Tiara. Keluarga besan Tiara itu orang terpandang, meski mereka mau mengambil Tiara yang miskin. Rian harus terlihat sukses di sana, agar tidak malu punya adik seperti dia. Kalau tanah ini tidak segera terjual, Rian tidak punya uang untuk pamer di acara itu." Bentaknya sebelum melangkah pergi dan membanting pintu kayu itu hingga nyaris terlepas dari engselnya. Aku terduduk dalam gelap yang mulai merayap. Air mataku jatuh, membasahi surat kuasa yang kini kuremas. Pengkhianatan ini bukan lagi soal uang, tapi soal hilangnya kemanusiaan dalam diri anak yang dulu kubesarkan dengan doa. Aku meraih ponselku, menekan nomor Baskoro. "Baskoro, beli semua hutang mertua Rian sore ini juga. Pastikan semua aset mereka kini berada di bawah kendali tanganku. Jangan biarkan mereka tahu hingga hari lamaran itu tiba. Jangan biarkan mereka tahu hingga hari lamaran itu tiba." Aku mengakhiri percakapan dengan Baskoro
Saat bayangan mobil mewah Rian menghilang di balik tikungan jalan desa yang berdebu, di dalam sunyi yang kembali memeluk gubuk ini, aku merasakan kehancuran yang anehnya terasa begitu tenang, seperti ketenangan air laut sebelum tsunami melumat habis apapun yang ada di tepiannya. Hari-hari menuju lamaran Tiara menjadi hari-hari yang penuh dengan kepura-puraan yang menyakitkan. Rian kembali datang 2 hari kemudian, namun kali ini wajahnya tidak lagi meledak-ledak. Ia datang dengan senyum yang dipaksakan. Sebuah senyum yang aku tahu menyimpan sebuah muslihat baru. "Ayah," katanya sambil meletakkan sebuah kantong belanja berisi pakaian yang bahkan dari jauh pun aku tahu itu adalah kain murah yang kasar. "Ini ada baju untuk ayah pakai nanti di acara lamaran Tiara. Tapi Rian punya satu permintaan kecil." Aku menerima bungkusan itu, merasakan kain yang panas dan tak nyaman di kulit. "Permintaan apa, Nak?" Keluarga calon suami Tiara itu pengusaha besar dari kota. Mereka sangat menjaga citra. Rian berdehem, matanya tak berani menatap langsung ke mataku. Rian sudah bilang pada mereka kalau ayah hanyalah kerabat jauh yang menjaga kebun kami di desa. Jadi nanti kalau mereka datang, ayah sebaiknya duduk di dapur saja ya, biar Rian yang menyambut sebagai kepala keluarga. Rian takut kalau ayah bicara, nanti ayah salah ucap dan membuat mereka membatalkan lamaran karena melihat kondisi ayah yang begini. Duniaku serasa berhenti berputar sejenak. Aku adalah ayahnya. Aku adalah pria yang memberikan dia nama, yang memberikan dia pendidikan, dan yang memberikan dia napas pertama di dunia ini. Namun kini, di depan orang-orang yang ia anggap terpandang, aku hanyalah sebuah aib yang harus disembunyikan di balik kepul asap dapur. Jadi, ayah tidak boleh duduk di kursi wali, tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar karena tenggorokanku yang terasa tersumbat oleh luka. "Ayah, tolonglah mengerti. Ini demi kebaikan Tiara juga." Sela menantuku yang tiba-tiba muncul dari balik pintu, ia tampak sibuk memoles kuku-kukunya yang mengkilap. Lagi pula, mama dan papa saya akan duduk di barisan depan. Akan sangat aneh kalau di samping mereka ada orang yang bau tanah dan kopi seperti ayah. Itu akan merusak foto keluarga kami nanti. Aku menunduk, menatap lantai tanah yang selama ini menjadi saksi bisu setiap doa malamku untuk mereka. Hatiku tidak lagi sekedar hancur, ia telah menjadi debu. Mereka sedang merencanakan sebuah sandiwara besar, di mana aku adalah tokoh yang harus dihilangkan agar panggung mereka tetap terlihat berkilau. Mereka ingin menikmati pesta di atas penderitaanku, menggunakan uang yang dicuri dari tabunganku untuk membiayai kemewahan semu yang mereka pamerkan. "Baiklah, kalau itu keinginanmu, Rian," ucapku pelan. Rian tampak lega. Ia menepuk bahuku seolah aku adalah seorang pesuruh yang baru saja menerima perintah dengan baik. Ia tidak tahu bahwa setiap tepukannya adalah paku terakhir yang menyegel keputusanku. Ia tidak tahu bahwa di saat ia sibuk menyusun skenario untuk menyingkirkanku, aku telah memegang seluruh kunci dari istana pasir yang ia banggakan. Setelah mereka pergi, aku segera menghubungi Tiara. Melalui telepon, aku mendengar suaranya yang cemas. "Ayah, Mas Rian bilang ayah sakit dan tidak bisa duduk di depan nanti. Apa itu benar?" "Jangan khawatir, Tiara," jawabku dengan nada yang sangat lembut, mencoba menenangkan badai di hatinya. "Ayah akan tetap hadir. Ayah akan memberikanmu mahar yang paling indah, yang tak akan pernah bisa dibeli oleh kesombongan kakakmu." Aku menutup telepon dan memanggil Baskoro. "Baskoro, siapkan semua berkas hutang mertua Rian yang sudah kita beli. Siapkan juga sertifikat kepemilikan rumah dan perusahaan yang mereka tempati. Hari lamaran nanti bukan hanya tentang kebahagiaan Tiara, tapi tentang pemulihan martabat yang mereka injak-injak." Aku meletakkan ponsel dengan tangan yang tak lagi bergetar. Keputusan telah bulat. Dan kini ketenangan yang mengerikan menyelimuti diriku, seperti sunyi yang mencekam tepat sebelum badai besar meluluh lantakan segalanya. Persiapan lamaran itu berlangsung dengan kemegahan yang dipaksakan. Dari kejauhan, aku melihat truk-truk catering mewah dan dekorasi bunga impor mulai memasuki halaman rumah Tiara. Rumah yang sebenarnya disewa oleh Rian hanya untuk sehari, agar ia tidak malu di depan calon besannya. Aku tahu, setiap helai kelopak bunga itu, setiap piring perak yang disewa, dibayar dengan uang yang ia curi dari rekening masa tuaku. Uang yang seharusnya untuk obat-obatanku,
kini menjelma menjadi hiasan dinding yang akan layu dalam semalam. Rian mondar-mandir dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah, sementara ibu mertuanya sibuk memerintah para pekerja, seolah ia adalah ratu di istana itu. Pastikan pencahayaannya sempurna. Jangan sampai sudut-sudut rumah ini terlihat kusam, teriak wanita itu. Ia tidak sadar bahwa rumah mewah yang ia tempati di kota, mobil yang ia kendarai, bahkan perhiasan yang melingkar di lehernya, kini sudah berpindah tangan ke dalam daftar aset perusahaan pribadiku. Aku telah membeli seluruh hutang-hutang mereka yang menumpuk, menjadikan mereka penghuni di atas properti milik orang tua yang mereka hina. Aku duduk di sudut kubuku, memandangi koper hitam yang baru saja diantarkan oleh Baskoro secara sembunyi-sembunyi. Di dalamnya bukan berisi tumpukan uang tunai yang bisa habis dimakan waktu, melainkan tumpukan kertas yang memiliki kuasa untuk mencabut paksa semua kemewahan palsu itu dari tangan mereka. Ada rasa perih yang tak kunjung padam saat menyadari bahwa aku harus menjadi sosok yang menghukum anakku sendiri. Namun aku tahu, pembiaran hanya akan membuat nuraninya semakin mati. Ayah, suara lembut Tiara memecah lamunanku. Ia masuk ke gubuk dengan kebaya sederhana yang ia jahit sendiri. Tak ada berlian di lehernya, tak ada riasan tebal yang menutupi wajahnya. Namun ia bersinar jauh lebih terang daripada semua dekorasi di luar sana. Mas Rian bilang, ayah benar-benar tidak boleh keluar ke depan ya. Mas Rian bilang calon besan mereka sangat sensitif terhadap kebersihan. Ia menunduk, butiran bening jatuh dari matanya. Ia merasa gagal menjadi anak karena tak mampu membela ayahnya di hadapan kakaknya sendiri. Aku bangkit, menghapus air matanya dengan ibu jaiku. Tiara, jangan pernah malu karena ayahmu terlihat miskin. Malulah jika hatimu yang miskin. Hari ini, biarkan mereka bermain dengan peran mereka. Ayah akan datang, bukan sebagai beban, tapi sebagai hadiah. Malam itu, aku melihat Rian tertawa terbahak-bahak bersama mertuanya, merayakan kesuksesan mereka melunasi hutang-hutang lama, yang mereka kira adalah hasil kerja keras Rian, padahal itu adalah hasil perampokan terhadap ayahnya sendiri. Mereka merasa di atas angin, merasa tak tersentuh. Aku kembali ke dalam kamarku, mengenakan kemeja batik usang yang dicela Rian. Aku menyentuh serat kainnya, merasakan doa-doa almarhumah istriku di sana. Besok, panggung sandiwara ini akan runtuh. Besok, kebenaran akan bersuara lebih lantang daripada kesombongan. Aku hanya perlu bersabar satu malam lagi, membiarkan mereka menari di atas bara api yang mereka nyalakan sendiri, sebelum semuanya berubah menjadi abu penyesalan. Pagi pun tiba dengan semburat merah yang seolah membakar cakrawala, membawa aroma melati yang bercampur dengan debu dari langkah-langkah kaki penuh kesombongan di halaman depan. Rian datang ke gubukku saat matahari baru setinggi gala. Ia tidak mengetuk pintu. Ia menendangnya perlahan seolah-olah gubuk ini adalah kandang hewan yang mengganggu pemandangannya. Wajahnya tegang, dibalut setelan mewah yang tampak sesak karena egonya yang terlalu besar. Ingat pesan Rian ayah, ucapnya dengan suara rendah yang mengancam. Keluarga calon besan Tiara sudah hampir sampai. Rian sudah menyiapkan kursi di dapur belakang, di dekat tempat cuci piring. Ayah duduk di sana saja. Jangan berani-berani menampakkan wajah di ruang tamu. Kalau sampai mereka tahu orang tua kumuh ini adalah ayah kami, Rian tidak akan segan-segan mengusir ayah dari tanah ini detik ini juga. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada lagi sisa binar kekaguman yang dulu kulihat saat ia masih kecil dan aku menggendongnya di pundakku. Yang ada hanyalah ambisi dingin yang membeku. Begitu besarkah rasa malumu, Rian, hingga ayahmu sendiri harus kau simpan di tempat pembuangan? Tanyaku, tenang namun tajam. Ini bukan soal malu, ini soal realita. Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk dadaku. Dunia mereka adalah dunia kelas atas. Ayah hanya akan merusak semuanya. Lihat baju ayah, bau tanah, bau keringat. Mertua Rian saja sampai mual kalau harus lewat di depan gubuk ini. Tolonglah, sekali ini saja jangan egois. Biarkan kami terlihat sempurna. Ia lalu berbalik dan pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku melihatnya menyambut tamu-tamu dengan senyum lebar yang palsu.
membungkuk-bungkuk di depan mertuanya yang mengenakan perhiasan yang beratnya mungkin sanggup mematahkan leher mereka sendiri. Mereka duduk di kursi-kursi berukir emas, meminum air dalam gelas kristal. Sementara aku berdiri di balik tirai dapur, menyaksikan drama yang menyedihkan itu. Tiara masuk ke dapur dengan mata yang bengkak karena tangis yang disembunyikan. Ayah, maafkan Mas Rian. Tiara tidak berdaya melawan mereka. Bisiknya sambil memelukku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya yang bergetar. Sabar, nak, kataku sambil mengusap punggungnya. Waktunya sudah hampir tiba. Kau lihat koper hitam di bawah kolong itu. Bawalah ke depan saat ayah memanggilmu nanti. Jangan takut, karena hari ini kebenaran akan menjadi mahar paling mahal yang kau terima. Di ruang tamu, suara tawa mertua Rian terdengar membahana. Mereka mulai menyombongkan aset-aset mereka di depan calon besan Tiara. Mereka tidak tahu bahwa di luar pagar, beberapa mobil hitam mewah baru saja berhenti. Pak Baskoro sudah tiba, membawa pasukan yang akan membongkar seluruh istana pasir yang mereka bangun di atas kepedihanku. Aku menarik napas panjang, merapikan kemeja batik usangku. Aku tidak akan pergi ke dapur. Aku tidak akan menjadi hantu di rumahku sendiri. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang dapur, menuju ruang tamu yang penuh dengan kilauan kemunafikan. Detik itu, aku melihat wajah Rian yang memucat pasi. Matanya membelalak penuh amarah yang hampir meledak saat melihat aibnya, kini berdiri tepat di hadapan tamu-tamu terhormatnya. Suasana ruang tamu yang tadinya riuh dengan gelak tawa, mendadak senyap, seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja dihisap habis oleh kehadiran seorang pria tua berbaju batik usang yang tak diundang. "Ayah, apa-apaan ini? Sudah kubilang diam di dapur." Rian mendesis, suaranya tertahan namun penuh racun. Ia bergegas berdiri, mencoba menghalangiku masuk lebih jauh ke tengah lingkaran tamu, sementara ibu mertuanya menatapku dengan jijik, menutupi mulutnya seolah-olah bau ladang yang kubawa adalah wabah mematikan. Maafkan saya Bapak dan Ibu sekalian, ucap Rian kepada calon besan Tiara dengan suara yang gemetar. Orang tua ini, dia adalah penjaga kebun kami yang sedikit terganggu ihatannya. Dia seharusnya tidak berada di sini. Ayah, keluar sekarang. Jangan permalukan aku. Tangannya mencengkram lenganku, mencoba menyeretku keluar dengan paksa. Namun sebuah suara berat dari arah pintu depan menghentikan gerakannya. Lepaskan tanganmu dari pundak Tuan Surya, Rian. Semua mata tertuju ke pintu. Di sana berdiri Pak Baskoro, mengenakan setelan jas yang jauh lebih mahal dari milik Rian. Diikuti oleh beberapa pria berwajah tegas yang membawa dokumen-dokumen resmi. Calon besan Tiara, yang merupakan pengusaha terpandang di kota, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan wajah yang penuh rasa hormat yang mendalam. "Tuan Surya, benarkah ini Anda?" tanya pengusaha itu. Suaranya bergetar karena takjub. Ia melangkah melewati Rian yang kebingungan dan langsung membungkukkan badannya dengan hormat di hadapanku. "Sudah 10 tahun saya mencari Anda, guru dan mentor saya dalam berbisnis. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, dalam keadaan seperti ini." Ruangan itu kembali sunyi, namun kali ini kesunyiannya terasa mencekam bagi Rian dan keluarga mertuanya. Rian melepaskan cengkramannya, tangannya terkulai lemas di samping tubuhnya. Ia menatapku, lalu menatap pengusaha sukses yang baru saja membungkuk padaku, dengan tatapan yang kosong, seolah dunianya baru saja terbelah dua. "Baskoro," panggilku dengan suara yang tenang namun berwibawa, suara yang sudah lama ku pendam di balik penyamaran ini. "Bawa koper hitam itu kemari. Sepertinya ada beberapa hadiah yang harus segera kubagikan sebelum acara lamaran ini kita lanjutkan." Tiara datang dari arah dapur, membawa koper hitam itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatapku dengan mata yang penuh tanya dan haru. Aku mengambil koper itu, meletakkannya di atas meja kristal yang tadi digunakan mertua Rian untuk memamerkan perhiasannya. "Rian, kau bilang aku adalah beban. Kau bilang aku hanyalah petani tua yang pikun dan tidak memiliki apa-apa." Aku menatap putra sulungku itu tepat di matanya. "Hari ini, aku ingin menunjukkan padamu seberapa besar beban yang selama ini menopang hidupmu yang penuh kepalsuan itu." Aku membuka koper hitam itu.
Di dalamnya, tumpukan dokumen penyitaan dan surat hutang tersusun rapi. Mertua Rian mulai mendekat. Wajah mereka yang tadinya merah karena marah, kini memucat pasi saat melihat kop surat dari perusahaan properti terbesar di negeri ini, perusahaanku. Acara lamaran ini akan tetap berlanjut, ucapku pada calon besan Tiara sambil tersenyum tipis. Tapi sebelumnya, biarkan aku menyelesaikan urusan kecil dengan mereka yang telah lupa bagaimana cara menghormati rumah yang telah memberi mereka perlindungan. Aku mengambil selembar kertas pertama dari koper hitam itu, membiarkan bunyi kertas yang bergeser menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan yang menyesakan. Aku menatap ibu mertua Rian, yang kini tangannya bergemetar hebat hingga menjatuhkan tas bermereknya ke lantai. Nyonya, kalung berlian yang Anda kenakan itu indah sekali. Namun, bukankah cicilannya sudah menunggak 3 bulan? Dan bukankah toko perhiasan itu adalah salah satu anak cabang dari perusahaan saya? Suaraku datar, namun setiap kata terasa seperti hantaman godam yang menghancurkan topeng kemewahan mereka. Ia teranga, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Aku beralih pada Rian, yang berdiri mematung seperti tiang kayu yang keropos. Rian, kau bilang tabunganku kosong. Kau benar, saldo itu memang kosong, karena kau mengurasnya lewat tengah malam untuk melunasi utang judi kakak iparmu dan cicilan villa istrimu. Tapi tahukah kau, uang yang kau curi itu hanyalah debu di bawah kakiku. Tabungan yang sebenarnya tak akan pernah bisa kau sentuh dengan jemari pencurimu. Aku menyodorkan surat kedua, sertifikat penyitaan rumah mewah yang mereka tempati di kota. Ini adalah rumah yang kalian banggakan. Hari ini, rumah ini kembali ke tangan pemilik aslinya, karena kalian tak pernah membayar pajaknya selama 2 tahun, dan akulah yang melunasinya melalui jalur hukum. Mulai besok, kalian punya waktu 24 jam untuk mengemas pakaian dan keluar dari sana. Ayah, ini tidak mungkin. Ayah pasti bercanda. Suara Rian pecah, air matanya mulai mengalir, namun bukan karena penyesalan, melainkan karena bayangan kemiskinan yang tiba-tiba menerjangnya. Aku tidak pernah bercanda soal kehormatan Rian. Balasku dengan tatapan dingin. Kau menyembunyikanku di dapur karena malu. Sekarang, lihatlah dirimu. Di depan calon besan adikmu, kaulah yang terlihat sangat kerdil. Kau menjual harga dirimu demi pujian mertua yang bahkan tidak akan sudi menoleh padamu jika kau tak punya uang. Calon besan Tiara hanya bisa terdiam, memandang drama ini dengan tatapan penuh pelajaran. Sementara itu Tiara mendekatiku. Ia tidak melihat ke arah tumpukan dokumen itu. Ia hanya memegang lenganku dan berbisik. Ayah, sudah. Tiara tidak butuh semua ini. Tiara hanya butuh ayah. Kata-kata Tiara adalah satu-satunya air yang mendinginkan hatiku yang mendidih. Aku menatap putri bungsuku itu, lalu kembali menatap Rian yang kini bersimpuh di lantai, mencoba meraih kakiku. Ampun ayah, Rian hilaf. Rian dipaksa oleh mereka. Rian melakukannya demi keluarga. Ia meratap. Suaranya memenuhi ruangan, namun tak ada lagi kehangatan di mataku untuknya. Aku menarik kakiku perlahan, menghindari sentuhannya yang terasa asing. Keluarga mana yang kau maksud, Rian? Keluarga yang menghina ayahmu. Atau keluarga yang membiarkan ayahmu sekarat karena kau sibuk membelikan mobil untuk orang lain. Hari ini, kau akan belajar arti dari hukum tabur tuai. Apa yang kau tanam dengan pengkhianatan, akan kau panen dengan kehancuran. Aku berpaling pada Pak Baskoro. Lanjutkan prosesnya. Sita semua aset yang sudah kita ambil alih hutangnya. Tak ada pengecualian. Perintahku menggantung di udara seperti vonis yang tak bisa diganggu-gugat. Ruangan yang tadinya dipenuhi aroma bunga melati, kini berubah menjadi medan pertempuran batin yang menyesakan, di mana setiap napas yang diambil oleh keluarga mertua Rian terasa seperti tarikan beban yang amat berat. Namun, alih-alih bersujud mengakui kesalahan, ibu mertua Rian justru meledak dalam amarah yang buta. Ini gila, kamu pasti memalsukan semua ini Pak Tua. Tidak mungkin petani kumuh sepertimu punya kuasa sebesar ini, teriaknya dengan suara melengging. Wajahnya yang penuh riasan kini tampak mengerikan karena amarah. Ia menoleh pada Rian. Rian, lakukan sesuatu. Katakan kalau ini semua bohong. Bagaimana bisa kita kehilangan semuanya karena sandiwara ayahmu ini? Rian hanya bisa terisak.
Tubuhnya gemetar di lantai. Ia sudah cukup pintar untuk menyadari bahwa Pak Baskoro bukanlah orang sembarangan, dan pria yang membungkuk pada ayahnya tadi adalah salah satu naga bisnis di kota ini. Keangkuhan mertuanya kini hanyalah tarian sia-sia di atas kapal yang sedang tenggelam. Pak Baskoro melangkah maju, membuka satu map lagi dengan gerakan yang sangat elegan. "Nyonya, saya sarankan Anda tenang. Mobil Alphard yang Anda parkir di depan, petugas kami baru saja mengunci rodanya secara sistematis. Perhiasan di leher Anda itu adalah jaminan utang yang sudah jatuh tempo 2 bulan lalu. Jika Anda ingin berdebat soal hukum, mari kita bicarakan di kantor polisi atas dugaan penggelapan dana perusahaan Tuan Surya yang dilakukan oleh menantu Anda, Rian." Mendengar kata kantor polisi, wanita itu mendadak lemas. Ia terduduk di kursi kristalnya, menatap nanar ke arah kalung berliannya yang kini terasa mencekik lehernya sendiri. Kesombongan yang ia pelihara selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di depan tamu undangan yang menatapnya dengan pandangan iba sekaligus muak. Aku berdiri di tengah ruangan, memandang mereka satu persatu dengan rasa pedih yang masih mengendap. "Kalian tahu mengapa rumah ini disebut rumah?" tanyaku. Suaraku rendah, namun bergema ke seluruh sudut ruangan. Rumah bukan tentang pilar emas atau lantai marmer. Rumah adalah tempat di mana kasih sayang tumbuh tanpa syarat. Kalian telah mengubah rumah ini menjadi pasar, di mana cinta diperjualbelikan dengan angka dan pengakuan. Calon besan Tiara kemudian berdiri, melangkah mendekatiku. "Tuan Surya, saya mohon maaf jika kehadiran kami di sini justru memperumit keadaan. Tapi setelah melihat ini semua, saya semakin yakin bahwa Tiara adalah wanita yang tepat untuk putra saya." Dia dibesarkan oleh seorang raksasa yang berhati rendah, dan ketulusannya adalah mahar yang tidak akan pernah bisa saya tandingi dengan uang. Aku mengangguk perlahan. Air mata haru hampir saja lolos dari mataku. Di tengah kehancuran yang kuberikan pada mereka yang berkhianat, Tuhan memberikan pelangi lewat kebahagiaan putri bungsu perempuanku. Aku melihat Tiara yang masih berdiri mematung, seolah dunia yang ia kenal baru saja berubah warna. Pesta ini biarlah berakhir untuk mereka yang tidak menghargai cinta. Ucapku sambil menatap Rian yang masih bersujud. Namun untukmu Tiara, hari ini adalah awal dari segalanya. Ayah tidak akan lagi bersembunyi di dapur. Ayah akan duduk di sampingmu, sebagai walimu, sebagai pelindungmu, dan sebagai pria yang akan memastikan tidak ada lagi orang yang berani menghinamu hanya karena kau tidak memiliki harta dunia. Rian mencoba meraih ujung baju batiku. Suaranya parau karena tangis. "Ayah, ampuni Rian. Rian hanya ingin sukses." Aku menarik pelan kain bajuku dari genggamannya. "Suksesmu dibangun di atas luka ayahmu Rian. Itu bukan kesuksesan. Itu adalah kutukan yang kau ciptakan sendiri. Sekarang, saksikanlah bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya dirayakan tanpa melibatkan kemunafikanmu." Aku memalingkan wajah dari rintihan Rian. Sebuah tindakan yang terasa seperti memutus tali pusat untuk kedua kalinya. Namun kali ini, akulah yang harus melepaskannya, agar ia bisa belajar berjalan di atas duri yang ia tebar sendiri. Aku memberi isyarat kepada Pak Baskoro. Ia segera mendekat dan menyerahkan sebuah kotak bludru merah kecil yang sejak tadi tersimpan di balik jasnya. Aku membukanya di depan Tiara dan calon suaminya. Di dalamnya bukan berisi kunci mobil atau sertifikat rumah, melainkan sebuah kunci kuno berkarat yang selama ini kusimpan di saku celana batiku. "Tiara, ini adalah kunci gudang lama di belakang kebun kopi kita," ucapku lembut, membuat semua orang di ruangan itu mengernyit heran, terutama keluarga mertua Rian yang masih sempat-sempatnya mencibir di tengah kejatuhan mereka. Rian selalu menganggap gudang itu tempat sampah, tempat aku menyimpan barang-barang rongsokan yang tak berguna. Tapi hari ini, kuberikan kunci itu padamu sebagai mahar dari ayah. Rian mendongak, sisa-sisa kesombongan masih tampak di sela tangisnya. "Gudang tua itu, ayah benar-benar sudah gila. Kau menyita rumah mewahku hanya untuk memberikan gudang busuk itu pada Tiara." Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatap Pak Baskoro, yang kemudian mengangguk dan menyalakan layar proyektor yang sudah disiapkan timnya di dinding ruang tamu.
Seketika layar itu menampilkan rekaman video dari dalam gudang tua tersebut. Mata semua orang terbelalak, termasuk Tiara. Gudang tua yang tampak dari luar seperti bangunan hampir roboh itu ternyata memiliki ruang bawah tanah yang sangat luas dan modern. Di dalamnya, tersusun ribuan batang emas murni dan arsip-arsip saham perusahaan global atas nama Tiara. Itu adalah cadangan kekayaan keluarga yang kusiapkan selama puluhan tahun, yang sengaja kusembunyikan di bawah tumpukan karung kopi, agar tidak ada yang bisa mencurinya, kecuali mereka yang mau masuk ke dalam debu bersamaku. Di sana juga tersimpan hak paten atas varietas kopi terbaik yang selama ini kita tanam, Tiara. Nilainya cukup untuk menghidupi 7 turunanmu, tanpa harus merasa perlu menghina orang lain demi terlihat kaya. Kataku tenang. Suasana ruangan menjadi sangat mencekam bagi Rian. Ia menyadari bahwa harta yang ia curi dari rekeningku hanyalah remah-remah yang sengaja kubiarkan sebagai umpan. Ia telah menukar gunung emas dengan segenggam pasir, hanya karena ia terlalu malas untuk memeluk ayahnya yang berbau tanah. Sekarang, aku berdiri tegak. Otoritas yang selama ini kusembunyikan meledak memenuhi ruangan. Rian, dan kalian keluarga besar yang terhormat, acara ini adalah untuk mereka yang memiliki hati. Karena kalian tidak memilikinya, silahkan tinggalkan rumah sewaan ini sekarang juga. Pak Baskoro sudah menyiapkan kendaraan untuk kalian, bukan mobil mewah, tapi kendaraan umum menuju rumah kontrakan kecil yang sudah kusiapkan di pinggiran kota. Mulailah hidup dari sana, belajar menjadi manusia sebelum kalian belajar menjadi kaya. Mertua Rian mencoba berteriak protes, namun tatapan tajam dari para asisten Pak Baskoro membungkam mulut mereka. Dengan langkah gontai dan wajah yang tertunduk malu sedalam-dalamnya, mereka dipaksa keluar dari panggung megah yang mereka buat sendiri. Rian sempat menoleh padaku di ambang pintu, matanya memohon, namun aku hanya menunjuk ke arah jalanan. Pintu tertutup, kebisingan kemunafikan itu hilang, menyisakan keheningan yang suci. Aku kembali duduk di kursi wali, memegang tangan Tiara yang masih dingin karena takjub. Maafkan ayah karena harus membuat drama ini di hari Muna. Tapi ayah ingin suamimu tahu bahwa kau adalah putri dari seorang pria yang mungkin berdebu pakaiannya, tapi tak akan membiarkan martabat anaknya diinjak oleh siapapun. Kalimat itu menjadi penutup tirai bagi kemegahan palsu yang sempat bertahta di rumah sewaan itu, sekaligus menjadi pembuka bagi malam-malam panjang penuh rintihan yang akan dilalui Rian dan keluarga mertuanya. Malam itu, langit di pinggiran kota tampak muram, seolah ikut meratapi nasib manusia-manusia yang baru saja kehilangan dunianya. Hanya ada sebuah tas plastik berisi beberapa potong pakaian, sisa dari harga diri yang berhasil ia selamatkan sebelum petugas keamanan Pak Bastoro mengunci gerbang rumah mewahnya. Ini tidak mungkin. Mas, kamu pasti punya simpanan lain kan? Katakan kalau ini cuma mimpi. Istri Rian berteriak histeris, suaranya melengking di antara dinding-dinding kontrakan 2 petak yang pengap. Di sudut ruangan, ibu mertuanya terduduk lemas di atas kasur tipis yang menebarkan bau apak, menatap nanar ke arah jemarinya yang kini polos tanpa cincin berlian yang tadi pagi masih ia banggakan. Rian hanya diam, matanya kosong menatap lampu pijar yang berkedip-kedip di langit-langit. Simpanan apa? Bisiknya parau. Semua rekeningku diblokir, semua mobil ditarik, bahkan jas yang kupakai ini pun belum lunas cicilannya. Ayah tidak hanya mengambil hartanya kembali, dia mengambil seluruh nyawaku. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang yang tak tertahan. Rian teringat bagaimana 2 hari lalu ia menertawakan ayahnya yang sedang terbatuk-batuk, menyebutnya sebagai beban yang menghalangi langkahnya menuju kesuksesan. Ia teringat bagaimana ia dengan teganya memindahkan saldo biaya pengobatan ayahnya hanya untuk membelikan tas bermerek untuk ibu mertuanya, yang kini justru memaki-makinya karena jatuh miskin. "Kenapa kamu diam saja? Kamu laki-laki macam apa? Kenapa kamu tidak melawan ayahmu yang pikun itu?" bentak ibu mertuanya, mulai menyalahkan Rian atas kebangkrutan keluarga mereka. Rian tertawa getir, tawa yang terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. "Melawan?
Orang yang kita sebut petani kumuh itu adalah pemilik dari setiap napas yang kita hirup selama ini, Ma. Kita selama ini makan dari piringnya, tidur di bawah atapnya, dan sombong dengan uangnya. Dan sekarang, setelah kita meludah di wajahnya, Mama masih berharap dia akan memberi kita ampunan. Istrinya mulai menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa kehidupan kelas atasnya telah menguap seperti embun di pagi hari. Tidak akan ada lagi makan malam mewah, tidak ada lagi pujian dari teman-teman sosialitanya, yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa mereka kini hanyalah debu di mata orang yang dulu mereka injak-injak. Rian berjalan menuju jendela kecil yang menghadap ke jalanan becek. Di sana, ia melihat bayangannya sendiri di kaca yang buram. Ia melihat seorang pria yang telah menjual ayahnya demi sebuah ilusi. Ia teringat Tiara yang mungkin saat ini sedang duduk di meja makan yang hangat bersama ayah, menikmati kedamaian yang tak akan pernah bisa ia beli lagi. Hukum tabur tuai itu nyata, dan Rian merasakannya hingga ke sumsum tulang. Ia telah menabur luka di hati seorang ayah yang tulus, dan kini ia harus memanen kehampaan di dalam gubuk yang jauh lebih menyedihkan daripada gubuk kopi milik ayahnya. Di tengah kegelapan malam, ia hanya bisa memeluk lututnya, meratapi setiap cacian yang pernah ia lontarkan, menyadari bahwa kata-kata yang dulu ia tujukan untuk menghina ayahnya, kini berbalik menjadi belati yang mengiris jantungnya sendiri setiap detik. Pagi berikutnya, didorong oleh rasa lapar yang melilit dan keputusasaan yang memuncak, Rian menyeret langkahnya kembali menuju desa. Ia tidak lagi datang dengan deru mesin mobil mewah yang angkuh, melainkan dengan berjalan kaki dan menumpang truk sayur, membiarkan debu jalanan menempel di kulitnya yang dulu selalu wangi parfum mahal. Langkah kakinya terhenti di batas kebun kopi. Dari kejauhan, ia melihat gubuk kayu itu, gubuk yang tempo hari ia tendang pintunya dengan penuh kebencian. Namun, pemandangan di sana telah berubah. Di halaman yang dulu sunyi, kini terparkir mobil-mobil hitam milik Pak Baskoro, dan beberapa pekerja sedang merapikan taman dengan penuh hormat. Rian bersembunyi di balik pohon pelindung kopi yang rimbun. Matanya panas saat melihatku keluar ke teras, mengenakan kemeja batik yang sama. Batik yang dulu ia sebut bau tanah. Namun kini, di sampingku bukan lagi kesepian, melainkan Tiara yang sedang menyeduhkan teh dengan senyum paling tulus yang pernah kulihat. Mereka tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar begitu murni, begitu damai, seolah-olah beban dunia tak pernah menyentuh atap rumah itu. Ayah, coba rasa tehnya. Tiara pakai sedikit gula aren dari pasar desa. Suara lembut Tiara terbawa angin, menghujam tepat ke ulu hati Rian. Dari persembunyiannya, Rian menutup mulut dengan tangan, menahan isak tangis yang meledak. Ia melihat bagaimana aku mengusap kepala Tiara dengan kasih sayang yang dulu juga pernah kuberikan padanya. Kasih sayang yang ia campakkan demi tumpukan kertas bernama uang. Ia melihat betapa ayah yang menyusahkan ini ternyata bisa menjadi sosok yang begitu bercahaya saat dikelilingi oleh ketulusan. Ia ingin berlari, bersujud di kakiku, dan meneriakkan kata maaf hingga suaranya habis. Namun langkahnya terasa seberat timah. Bayangan saat ia memaki aku sebagai beban dan menyuruhku duduk di dapur dekat tempat cuci piring terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Bagaimana mungkin ia berani menyentuh tangan yang pernah ia tepis dengan jijik? Aku telah membuang surga demi mengejar api, bisik Rian pada dirinya sendiri. Tubuhnya merosot ke tanah, terduduk di antara semak kopi yang berdebu. Ia melihat calon suami Tiara datang, menyalamiku dengan takzim, dan mencium tanganku seolah aku adalah seorang raja. Rian menyadari bahwa posisi yang seharusnya ia tempati sebagai anak sulung, menjadi pelindung keluarga dan kebanggaan ayah, kini telah digantikan oleh orang asing yang lebih tahu cara menghargai orang tua. Ia merasa seperti hantu yang melihat kehidupannya sendiri diambil alih oleh kebenaran. Sepanjang sore itu, Rian hanya mampu melihat dari kejauhan. Ia melihat bagaimana aku memberikan perhatian pada setiap detail kecil kehidupan Tiara. Hal yang tak pernah ia dapatkan lagi
sejak ia memilih berpihak pada mertuanya. Penyesalan itu kini bukan lagi soal harta yang hilang, tapi soal cinta yang telah ia bunuh dengan tangannya sendiri. Ia menyadari satu hal yang teramat pahit. Uang bisa dicari kembali, tapi tempat di hati seorang ayah yang telah hancur mungkin tak akan pernah bisa dibangun lagi dengan cara yang sama. Dengan sisa-sisa keberanian yang hancur berkeping, Rian merangkak keluar dari bayang-bayang pohon kopi. Langkahnya gontai, kepalanya tertunduk dalam, seolah beban dosa di pundaknya lebih berat daripada gunung yang memayungi desa ini. Kehadirannya segera disadari oleh Pak Baskoro yang berdiri waspada di dekat pintu. Namun, aku memberikan isyarat dengan tangan agar asistenku itu membiarkannya mendekat. Aku menatap putra sulungku. Jas mawahnya kini kusut dan kotor. Wajahnya yang dulu pongah, kini sembab oleh air mata dan debu jalanan. Ia jatuh tersungkur di depanku, memeluk kakiku dengan isak tangis yang terdengar seperti rintihan jiwa yang tersesat. Ayah, ampuni Rian. Rian tersesat, ayah. Suaranya pecah, teredam oleh debu di atas sandal jepitku. Rian tidak butuh harta itu lagi. Rian hanya ingin ayah. Tolong jangan buang Rian. Aku memandangi ubun-ubun kepalanya yang bergetar. Hati ayah mana yang tidak tersayat melihat anaknya sehancur ini? Namun, aku tahu, memaafkan terlalu cepat adalah racun bagi pertobatannya. Kasih sayang yang benar terkadang harus berbentuk ketegasan yang menyakitkan. Berdirilah Rian, ucapku dingin, tanpa nada benci, namun tanpa kehangatan yang dulu ia kenal. Ia mendongak dengan mata yang penuh harapan, namun harapannya pupus saat melihat mataku yang tetap tenang seperti telaga sunyi. Ayah tidak membuangmu, Rian. Kaulah yang membuang dirimu sendiri saat kau memutuskan bahwa harga seorang ayah lebih murah daripada sebuah mobil mewah untuk mertuamu. Rian akan lakukan apa saja, ayah, apa saja, serunya putus asa. Aku menatap hamparan kebun kopi yang luas, lalu beralih ke arah gudang tua yang kini mulai dibersihkan oleh para pekerja. Jika kau ingin kembali, kau tidak akan kembali sebagai putra mahkota perusahaan. Kau akan kembali sebagai orang asing. Aku telah mencoret namamu dari segala hak waris dan jabatan. Jika kau benar-benar ingin menebus dosamu, kau akan bekerja di gudang itu, menjadi kuli panggul karung kopi, mulai dari fajar hingga terbenam matahari. Rian tertegun. Istrinya yang sejak tadi mengintip dari kejauhan, tampak menutup mulut, tak percaya bahwa suaminya yang terhormat harus menjadi buruh kasar. Kau akan menerima upah yang sama dengan buruh lainnya. Tidak ada fasilitas, tidak ada nama besar, dan tidak ada perlakuan khusus. Lanjutku. Suaraku menggema di antara keheningan. Kau harus belajar merasakan dinginnya lantai yang kau suruh aku duduk di atasnya. Kau harus belajar arti dari satu butir nasi yang kau curi dari tabungan pengobatanku. Tiara mendekat, matanya berkaca-kaca melihat kakaknya. Namun ia tetap diam di sampingku. Ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan bagi Rian untuk menemukan kembali jiwanya yang telah mati tertimbun harta. Rian menatap tangannya yang halus, tangan yang selama ini hanya digunakan untuk menandatangani dokumen dan memegang kemudi mobil mewah. Kini, tangan itu harus bersentuhan dengan karung goni yang kasar dan peluh yang asin. Ia menatapku lama, mencari sisa-sisa amarah. Namun ia hanya menemukan keikhlasan yang dalam. Rian terima ayah, bisiknya dengan suara yang lebih mantap. Meski harus seumur hidup Rian memanggul karung, asal Rian boleh tetap melihat atap rumah tempat ayah tinggal, Rian akan melakukannya. Ia berbalik, berjalan menuju gudang tua itu tanpa menoleh lagi. Kejatuhan ini adalah titik nol baginya. Bukan tentang hilangnya kekayaan, tapi tentang dimulainya sebuah perjalanan panjang untuk membasuh noda di hatinya melalui peluh dan kerja keras. Di bawah pengawasan diam seorang ayah yang masih mencintainya dalam ketegasan. 3 bulan telah berlalu sejak hari di mana dunia Rian runtuh. Dan kini aroma kopi bukan lagi sekadar komoditas bisnis baginya, melainkan bau keringat dan perjuangan yang melekat di kulitnya setiap hari. Aku duduk di teras, mematikan lampu minyak saat fajar menyingsing.
dan melihat sesosok pria dengan kaos yang sudah pudar warnanya sedang memanggul karung goni seberat 60 kg. Itu Rian. Tubuhnya yang dulu berisi dan lembek karena kenyamanan, kini tampak lebih ramping dan kokoh. Tak ada lagi jam tangan emas yang melingkar. Hanya ada urat-urat tangan yang menegang saat ia menata karung-karung itu ke dalam truk. Aku melihatnya berhenti sejenak, menyeka keringat dengan punggung tangan yang kini kapalan. Ia tidak tahu aku memperhatikannya dari balik tirai. Di tangannya, ia memegang sebotol air mineral dan sebungkus nasi bungkus sederhana. Makanan yang dulu mungkin akan ia buang ke tempat sampah karena dianggap tidak layak. Namun kini, ia menikmatinya dengan rasa syukur yang terpancar dari matanya. "Ayah," suara Tiara mengejutkanku. Ia datang membawa jaket rajut untuk menutupi bahuku dari angin pagi. Mas Rian kemarin memberikan ini pada Tiara. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil yang lecek. Di dalamnya ada uang Rp200.000. Katanya, ini dari gaji pertamanya yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Mas Rian minta maaf karena hanya bisa memberikan segini untuk mengganti biaya obat ayah yang dulu ia ambil. Dia bilang dia malu untuk memberikan langsung pada ayah. Aku memegang uang itu. Teksturnya kasar, lembab oleh sisa keringat Rian. Di mataku, uang ini jauh lebih berharga daripada miliaran rupiah yang dulu ia pamerkan di depan mertuanya. Ini adalah uang yang bersih. Uang yang didapat dari tulang yang letih dan hati yang mulai rendah. Aku berjalan pelan menuju gudang, mendekati Rian yang sedang beristirahat di atas tumpukan karung. Ia tersentak saat melihat bayanganku, lalu segera berdiri dan menunduk dalam. Tak ada lagi bantahan, tak ada lagi tatapan meremehkan. "Duduklah Rian," kataku lembut. Ia duduk dengan ragu, menjaga jarak seolah ia merasa dirinya terlalu kotor untuk berada di dekatku. "Ayah, Rian belum bisa mengganti semuanya. Rian tahu, 200.000 itu tidak ada artinya dibanding luka yang Rian buat," ucapnya. Suaranya parau. Aku menatap tangannya yang kotor oleh debu kopi. Bukan angkanya yang ayah tunggu, nak, tapi kembalinya jiwamu. Bagaimana rasanya menjadi beban? Tanyaku, sengaja mengulang kata yang pernah ia lontarkan padaku. Rian terisak. Kepalanya tertunduk hingga menyentuh lututnya yang berdebu. "Sangat berat, ayah." Tapi yang paling berat bukan memanggul karung ini, melainkan memanggul rasa malu setiap kali mengingat betapa teganya Rian dulu. Ternyata mencari uang itu sulit, tapi menjaga kehormatan jauh lebih sulit. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan detak jantung putraku yang jujur. Istrinya kini telah pergi meninggalkannya karena tak sanggup hidup susah. Sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan. Namun disinilah Rian tetap bertahan di gudang tua ini, mencoba merajut kembali benang-benang kasih yang sempat ia putus. Penebusan dosa ini memang menyakitkan, tapi di dalam rasa sakit itu, aku melihat seorang pria baru sedang dilahirkan. Namun Tuhan rupanya ingin menguji apakah ketulusan Rian sudah sekeras baja atau masih serabuh kaca, saat langit malam itu tiba-tiba menumpahkan amarahnya lewat badai besar yang belum pernah melanda desa kami selama puluhan tahun. Angin kencang menderu, menghantam atap gubuk dengan suara yang memekakkan telinga. Sementara petir menyambar-nyambar seolah ingin membelah bumi. Di tengah kegelapan yang pekat, aku mendengar teriakan dari arah gudang belakang, tempat di mana ribuan ton kopi pilihan milik Tiara disimpan. Harta yang menjadi jaminan masa depannya. "Ayah, tanggul belakang jebol, air lumpur masuk ke gudang," teriak Rian dari kejauhan. Suaranya bersaing dengan gemuruh guntur. Aku berlari keluar dengan payung seadanya. Namun yang kulihat membuat jantungku hampir berhenti. Di bawah guyuran hujan yang membutakan, Rian sedang berjibaku sendirian di tengah aliran lumpur. Ia tidak melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sebaliknya, ia menggunakan tubuhnya untuk menahan tumpukan karung pasir
agar air tidak merendam seluruh hasil panen yang ada di dalam gudang. "Rian, keluar dari sana, itu berbahaya!" teriakku histeris saat melihat tembok penahan mulai retak. "Tidak ayah, ini milik Tiara." Ini satu-satunya yang ayah punya untuk masa depan adik. Balasnya dengan napas tersengal. Wajahnya tertutup lumpur, tangannya berdarah karena mencengkram bebatuan kasar. Namun matanya memancarkan tekad yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia terus memanggul beban yang jauh lebih berat dari tugas harian biasanya, melawan arus air yang kian liar. Saat sebuah batang pohon besar hanyut dan hampir menghantam pintu gudang, Rian melompat tanpa ragu, menjadikan dirinya sebagai tameng. Ia terlempar, tertimbun beberapa karung pasir, namun tangannya tetap memegang erat palang pintu agar tidak jebol. Di detik itu aku tidak melihat lagi sosok anak durhaka yang gila harta. Aku melihat seorang kakak yang rela mati demi menebus dosa pada adiknya, dan seorang anak yang rela hancur demi menjaga kehormatan ayahnya. Aku dan Pak Baskoro segera berlari membantunya, menarik tubuhnya dari kepungan lumpur tepat saat tembok pembatas itu akhirnya tumbang. Rian tergeletak di tanah, basah kuyup dan menggigil hebat. Namun bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis saat melihat gudang utama tetap kering dan aman. "Gudangnya aman kan, Ayah?" bisiknya lirih sebelum matanya terpejam karena kelelahan yang luar biasa. Aku memeluk tubuhnya yang kotor dan dingin itu, membiarkan air mataku bercampur dengan air hujan. "Amanah, sudah cukup. Kau sudah membuktikannya," bisikku di telinganya. Malam itu, di tengah badai yang mengamuk, aku menyadari bahwa lumpur yang mengotori tubuhnya justru telah membasuh habis segala noda hitam di hatinya. Rian telah kehilangan segalanya, istri yang egois, harta haram, dan nama besar. Namun ia baru saja menemukan kembali hal yang paling berharga. Tempatnya di pelukan ayahnya sebagai seorang pahlawan, bukan lagi sebagai seorang beban. Pagi harinya, matahari terbit dengan cahaya yang lebih lembut, menyinari kebun kopi yang basah, seolah memberikan restu pada kedamaian yang baru saja lahir dari sisa-sisa kehancuran. Rian terbangun di ranjang kayu di dalam gubukku, bukan di barak buruh. Di sampingnya, Tiara sedang duduk sambil menggenggam tangannya. Sementara aku berdiri di ambang jendela, menatap hamparan hijau yang kini menjadi saksi bisu penebusan dosanya. Saat ia membuka mata, tak ada lagi ketakutan atau keserakahan di sana. Hanya ada ketenangan seorang pria yang telah berdamai dengan masa lalunya. "Ayah," suaranya masih lemah, namun penuh dengan rasa hormat yang tulus. Aku berbalik dan berjalan mendekat, membawa sebuah dokumen baru yang belum pernah dilihat siapapun. "Rian, kau telah melewati ujian yang paling berat. Bukan ujian kemiskinan, tapi ujian nurani. Kau telah mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi adikmu, di saat kau sendiri tidak memiliki apa-apa." Aku meletakkan dokumen itu di pangkuannya. Itu adalah akta pendirian Yayasan Sosial dan Rehabilitasi bagi Lansia yang ditelantarkan, serta surat pengangkatan sebagai pengelola operasional perkebunan. Nama Rian sebagai pewaris tunggal memang sudah mati, namun nama Rian sebagai pelindung keluarga baru saja lahir. Kau tidak akan menjadi pemilik aset ini, karena semuanya sudah kuberikan pada Tiara sebagai maharnya. Namun, kau adalah orang yang dipercaya Tiara untuk mengelolanya. Tiara tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Mas Rian, aku ingin kita membangun kembali keluarga ini. Bukan dengan emas, tapi dengan kerja keras yang ayah ajarkan." Rian menangis, namun kali ini tangisannya tidak terdengar menyedihkan. Ia memeluk kaki-kakiku sekali lagi, bukan karena takut miskin, tapi karena syukur yang tak terhingga atas pengampunan yang ia terima. Ia menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang tersimpan di dalam gudang emas rahasia itu,
melainkan kesempatan untuk kembali dipanggil anak oleh seorang ayah yang pernah ia lukai. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di kota sering membicarakan tentang seorang pengusaha kopi sukses yang selalu mengenakan batik sederhana dan tak segan turun langsung memanggul karung bersama buruhnya. Di sampingnya, seorang wanita dermawan dan suaminya terus membangun sekolah dan panti bagi mereka yang membutuhkan. Dan di sebuah gubuk kayu yang kini telah diperbaiki, namun tetap bersahaja, aku duduk di kursi bambu kesukaanku, menyesap kopi pahit yang terasa sangat manis karena disajikan oleh kedua anakku yang kini hidup rukun. Keluarga mertua Rian, kabarnya mereka masih berjuang di rumah kontrakan sempit, belajar bahwa tanpa rasa hormat dan kejujuran, kemewahan hanyalah istana pasir yang akan hancur oleh ombak pertama. Aku telah memaafkan, namun pelajaran itu harus tetap mereka jalani. Aku memejamkan mata dengan tenang, menyadari bahwa misiku telah usai. Aku telah menunjukkan pada dunia bahwa harta bisa menipu mata, namun cinta dan keikhlasan seorang ayah akan selalu menemukan jalan untuk pulang, seberapa jauh pun sang anak tersesat. Sahabat suara kehidupan, harta bisa dicari, namun restu ayah yang terlanjur luka adalah pintu surga yang tertutup rapat. Dari kisah Pak Surya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa mewah mobil yang kita kendarai, melainkan pada seberapa tulus kita memuliakan orang tua saat mereka tak lagi memiliki apa-apa. Jangan sampai penyesalan datang saat tangan yang biasa mendoakanmu sudah tak lagi bisa kau cium. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan bagi konten-konten inspiratif kami. Tuliskan di kolom komentar, "Aku sayang ayah," jika Anda berjanji akan selalu memuliakan orang tua Anda, apapun kondisinya. Bagikan video ini kepada saudara atau teman Anda, karena satu pesan kebaikan darimu bisa mengubah hidup seseorang. Sampai jumpa di kisah bermakna lainnya, hanya di Suara Kehidupan.